Adopsi teknologi dalam pembelajaran merupakan proses pembelajaran terkini. Proses pembelajaran sosiologi yang memasukkan konsep-konsep teknologi berupa Google Situs adalah salah satu proses pembelajaran PJBL yang saya lakukan dalam aksi keempat. Bagaimana keseruan proses pembelajaran menggunakan Google Situs di mata pelajaran sosiologi? Yuk kita simak proses pembelajarannya di kelas. Bersama saya, Iran Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang kedua. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar sosiologi. Pertama, Mister ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir semua dan dalam keadaan sehat ya. Baik. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Hanif. Oke, Hanif, silakan pimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada pagi ini, akan lagi kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa. Sudah selesai. Oke, terima kasih Hanif. Kita mulai dengan cek kehadiran dulu. Apakah sudah hadir semua? Sudah ya. Oke, berarti ada 18 orang hadir semua. Mister mengingatkan untuk menggunakan masker ya, karena sekarang sudah tinggi lagi perkovidan duniawinya. Jadi mohon untuk selalu taat menggunakan masker. Pembelajaran hari ini mengenai ketimpangan sosial tentang pendapatan dan kesejahteraan. Mister akan memberikan sebuah quotes buat kalian. Lakukanlah yang terbaik dan lupakanlah agar terjaga keikhlasannya. Itu dia quotes hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini menggunakan model pembelajaran PJBL. Kalian akan membuat sebuah produk. Jadi tujuan yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis permasalahan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memberikan solusi terhadap permasalahan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan akibat dari perubahan di tengah globalisasi. Nah, sebelum memulai dalam inti pembelajaran, kira-kira apa yang kamu ketahui mengenai ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan? Siapa yang akan? Oke, Joanna. Kalau kayak ketimpangan pendapatan berarti kayak perbedaan penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat yang sangat beda gitu. Jadi yang kaya tuh kaya banget, tapi yang pendapatan dikit ya dikit banget. Jadi kayak yang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin, karena perbedaannya tuh kelihatan banget jauhnya. Oke, nanti ujungnya berarti perbedaan dari kesejahteraan. Iya. Baik. Ini materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai dampak ketimpangan sosial. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampak ketimpangan sosial. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif, gitu ya. Yang negatifnya tentu kita bisa lihat dengan secara mata kepala kita sendiri ya. Contohnya kemiskinan, itu adalah ketimpangan sosial. Kita akan bagian kelompoknya. Ini kita sudah buatkan kelompoknya. Yang pertama kelompoknya Joanna ada Liga, ada Arci, ada Levi, ada Hakim. Kemudian Michelle, Amir, Hugo, Farel. Kemudian ada Aubrey, Nadia, Vero, sama Raffi. Kemudian terakhir Hanif, Meli, Adisti, Johendri, dan Tintara. Oke, silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya terlebih dahulu. Setelah kalian menonton, kalian harus melewati beberapa tahap berdasarkan proses PJBL yang nanti Mister akan kasih tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kita saatnya untuk melihat terlebih dahulu videonya. Indonesia, negara yang cantik ini
ini punya banyak cerita menarik. Berbagai macam kalangan hidup di sini. Dari mereka yang hidup sederhana sampai mereka yang berkecukupan. Kita akan memulai dengan proses PJBL mengenai materi atau masalah ketimpangan dari penghasilan dan pendapatan yang berbeda. Ini adalah masalah yang akan kita angkat, yaitu yang pertama Starlink, kemudian yang kedua ART, kemudian yang ketiga ojek online, kemudian yang keempat adalah penjaga warung atau pemilik warung-warung. Ini adalah bagian dari yang harus kita angkat menjadi middle class, gitu ya. Pendapatan dan penghasilannya menjadi meningkat melalui pemberdayaan. Selanjutnya kita waktunya untuk diskusi. Oke, baik, silakan dibuka laptopnya. Baik, waktunya kita akan mempresentasikan hasil dari pembuatan pemberdayaan mengenai setiap isu yang kita sudah ambil. Oke, silakan dimulai. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya mengenai Starlink. Di tim itu ada orang apa aja sih? Jadi untuk program ini untuk berjalan dengan lancar, kita membutuhkan orang tentunya. Jadinya yang kita perlukan untuk yang pertama adalah kelompok tim seperti sosiolog, spesialis, dan relawan tertentu. Tapi kita juga membutuhkan tim yang dapat mengembangkan aplikasi. Jadi kita dapat menemukan orang-orang yang berkeahlian dalam software atau pembuatan aplikasi dan hal-hal yang berhubungan dengan membuat sebuah platform agar Starlink dapat menawarkan jasa mereka ke lingkup yang lebih luas. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan mengenai pemberdayaan untuk Starlink. Jadi Starlink rasa Starbucks ya. Jadi menggunakan aplikasi sehingga pembeli-pembelinya itu tidak harus repot-repot mengunjungi Starlink. Kan biasanya Starlink ada di daerah perkantoran gitu ya. Jadi mereka tidak harus repot-repot mendatangi Starlink, dan Starlink itu sendiri mendatangi customernya berdasarkan kebutuhan.
Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami di kelompok 2. Jadi di sini kami dapat temanya untuk pemberdayaan asisten rumah tangga. Jadi kita tuh membuat program namanya bertabung. Jadi program bersama menabung. Jadi di program ini itu tuh sifatnya umum, tapi disarankan untuk para ART yang berada di luar kota. Biar dari program ini yang lagi menangani itu kita bisa sama-sama mempelajari cara untuk menabung agar pendapatan itu tidak 100% diberikan sebagai kebutuhan sehari-hari. Silakan Amel. Jadi saya mau nanya di bagian program itu kalian ngomongin ada tentang aplikasi ya? Iya. Aplikasinya itu bentuknya kayak gimana ya? Jadi aplikasinya itu bakal pokoknya aplikasi yang mudah diakses untuk smartphone. Jadi nanti di aplikasi itu tuh bakal ada kayak buat rewardnya, terus kayak untuk ada banknya kan, terus kayak ada yang kayak buat investasinya. Jadi misalkan mereka banyak di situ untuk taruh tabungnya, mereka bisa ya. Nanti kita bakal ada reward dari sana, misalkan kayak kita kasih pulsa atau sama dana. Iya. Jadi mirip-mirip sama dana, cuman bukan dana karena itu kan bisa kayak ada materi, mereka bisa akses materi, bisa kayak chat juga sama kita yang kayak untuk gimana sih biar ada investasi kayak. Selanjutnya kelompok 3 langsung membacakan wawancara dan programnya saja ya. Oke bagi semuanya, jadi awal dari kelompok 3 kita mau mempresentasikan website kita tentang pemberdayaan ojek online. Oke, ke programnya sini kita buat namanya BBM atau Bengkel Belajar Kerja. Jadi ini tuh kayak workshop untuk driver ojek online tadi. Jadi ini tuh acara bulanan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pengembangan diri untuk driver itu sendiri. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya untuk pemberdayaan ojek online ya. Jadi ojek online tadi dikasih kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dirinya dengan pelatihan-pelatihan. Next, selanjutnya kelompok terakhir. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang program kita untuk pemberdayaan penjaga warung. Program yang kita buat ini, nah pertama itu adalah penggunaan media sosial untuk berjualan atau e-warung kita menyebutnya. Nah dari hasil wawancara itu menyatakan bahwa usaha yang dijalani Pak Amri ini tidak begitu memiliki kemajuan yang signifikan, juga tidak ada kemunduran atau kerugian yang signifikan. Nah guna membangun dan mengembangkan usaha Pak Amri ini dibutuhkan program-program yang cocok diberlakukan demi kemajuan usaha beliau. Salah satu cara yang paling bagus untuk pengembangan usaha beliau adalah dengan penggunaan media sosial untuk berjualan. Terima kasih Mr. Ucapan untuk 4 kelompok yang presentasi, memberikan program-program yang sangat menarik terhadap 4 isu ya. Tadi yang pertama ada ART, kemudian ada ojek online, kemudian Starlink dan pemilik warung atau penjaga warung sendiri. Mister sudah sediakan quiz di Google Classroom dalam bentuk G-form yang harus kalian isi. Apa yang kalian dapat dari proses pembelajaran hari ini? Pembelajaran pada hari ini adalah membuat kalian memahami bagaimana membuat sebuah pemberdayaan dan program-program yang relevan terhadap 4 komponen yang kita angkat tadi ya. Nah itu adalah pembelajaran pada hari ini. Bagaimana keterkaitan materi kita dengan kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalian tadi sudah melakukan wawancara. Nah itu wawancara merupakan tahapan bagaimana kamu terjun langsung mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan seperti apa. Kemudian kamu memberikan sebuah program penyelesaian atau solusinya. Nah itu adalah bagian dari kalian mengaitkan materi sosiologi dengan kehidupan kalian sehari-hari. Untuk materi selanjutnya kita akan ada ujian harian di hari Kamis ya. Oke, hari Kamis yang akan datang kita ada ujian sosiologi. Oke. Siap? Materinya tentang ketimpangan sosial. Baik, itu aja pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.